banyak ID dengan upline yang berbeda, iseng-iseng saya ikut langsung dari Power Team. Siapa tahu aku dapat bonus dari upline-nya, sponsornya Power Team. Tapi ikut juga nih di bawahnya ikut juga mungkin di bawahnya siapa Pak Solatun misalkan, ikut juga di bawahnya, iseng-iseng aja, iseng-iseng di grup lain. Sampai banyak ID. Lantas kalau sampean punya mitra mau sampean tempelkan kemana coba? Mau pakai link yang mana? Mumet dewe sampean. Ya bingung Pak De. Mumet. Ya mumet lah. Banyak ID dengan berharap dapat limpahan dari leader-leader. Siapa tahu ini dapat. Terus ketika Anda dapat mitra, Anda mau saya ikutkan di ID yang mana ya? Ini di bawahnya Pak Haris, ini di bawahnya Pak Solatun, ini di bawahnya Bang ini di bawahnya yang mana ya? Ya. Jangan coba-coba Anda bermain untuk membuat ini seolah-olah mudah, tapi ini harus butuh pemikiran yang panjang. Putuskan, satu ya satu. Metaverse dengan sekian ratus mitra hanya punya satu ID. Salah ngomong. Power Team dengan sekian ratus mitra hanya punya satu ID saja. Jika saya tanya kepada Anda yang hanya punya beberapa mitra, itu sudah punya banyak ID saja, kira-kira itu Anda hanya menghambur-hamburkan uang saja. Ya. Kalau mau apakah bisa Power Team mempunyai banyak ID? Oh bisa, sangat bisa. Tapi kami tidak mau melakukan itu Bapak Ibu sekalian. Karena kami tahu konsekuensinya. Dan kami tidak mau memberikan edukasi kepada mitra kita untuk mempunyai banyak ID dengan harapan banyak limpahan, dengan harapan cepat kaya, dengan harapan bisa balik modal. Salah besar. Fokus di satu ID, fokus ke satu branding, fokus ke satu nama, fokus kepada satu link saja. Serius. Jika punya upline leader sponsor yang muntaber, mundur tanpa berita atau tenggelam, abaikan. Nggak usah peduli. Bisnis ini adalah bisnis Anda. 100% masuk ke Anda. Anda masih punya upline. Anda masih punya leader. Anda masih punya Power Team. Anda masih punya kami. Ingat itu. Kami, Bang Kensi dan saya tidak akan meninggalkan teman-teman semua di sini. Ya, semua harus bisa sukses. Oke? Amin dong. Oke. Amin, Pak De. Amin. Tuh ya. Amin Pak De. Jadi mungkin Bang Taufik baru kenal kami beberapa minggu, beberapa bulan. Lihat YouTube kami. Sudah 2 tahun yang lalu cek seperti kutut manggung ini kalau Jawanya. Ngomeng terus malam Senin, ngomeng terus malam Kamis. Ora bosen toh? Ora, masih punya bosen. Terus ngomeng terus, enggak apa-apa. Itu ya. Enggak apa-apa. Karena yang mungkin baru kenal itu dipikir hanya bisnis musiman. Metaverse ini musiman aja, Pak. Bentar lagi juga nanti hilang, bentar lagi ganti. Ya silakan. Ya, digital kami tidak bisa dibohongin. Anda cari nama Dwi Haris Pujiantoro di Facebook. Anda cari nama Kenzi Crypto di Facebook, di channel YouTube. Postingan pertama kali yang membahas tentang desentralis, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Dan sampai detik ini, kami masih konsisten dan fokus di bisnis desentralis. Silakan cari. Ya. Jadi jangan merasa, wah saya ini orang pertama ini yang susah ini. Nah, senang aja. Kita semua di sini harus saling mensupport. Jadi berjalannya waktu, pasti ada orang yang baru gabung dan ada orang yang lama akhirnya keluar dengan kata-kata muntaber dan hilang sendiri. Kami tidak peduli kok. Sampai nanti pasti akan banyak orang bergabung dan akan banyak juga orang yang keluar karena merasa stagnan, merasa tidak termotivasi atau merasa tidak cocok menjas dirinya. Aku ora cocok bisnis ini. Ini bukan fitrah saya. Ini bukan bisnis yang saya cari. Enggak seperti ini bisnis ini. Saya enggak mau ngerjakan. Boleh.
Kami tidak mengharuskan Bapak Ibu sekalian itu metaverse menjadi satu-satunya. Kalau memang cara kerja seperti ini ya silakan. Kami tidak akan langsung menghujat, menjelek-jelekan atau apa, enggak. Itu hak masing-masing pribadi. Ketika Anda menemukan kenyamanan, Anda kerjakan. Ceritakan kebaikannya. Tetapi ketika Anda menemukan ketidakbaikan tentang metaverse, Anda tidak perlu ceritakan. Karena kebanyakan kegagalan seorang metaverse bukan karena sistemnya, bukan karena komunitasnya, tapi karena dirinya sendiri yang nggak pernah bercermin. Banyak menuntut, tidak banyak memberi. Banyak meminta, tidak pernah memberi. Menuntut haknya, tidak pernah melakukan kewajibannya. Pengen dapat bonus, tapi tidak mau beli level. Pengen banyak penghasilan, tapi nggak mau punya mitra. Itu kesalahan dirinya sendiri, bukan kesalahan dari sistemnya atau edukasinya. Tapi orang tidak mau menyadari itu. Mereka lebih suka mengambing hitamkan orang lain, lebih suka menyalahkan sistemnya, lebih suka menyalahkan apply-nya daripada menyalahkan diri sendiri. Banyak kan begitu. Itu manusia. Pembelaan tuh kita tuh mesti paling benar. Semuanya salah. Akhirnya kalau semua dengan salah, ya udahlah. Bisnis apa ini? Padahal dia nggak pernah introspeksi. Ini nanti yang bisa terjadi ke siapapun ya, siapapun. Tapi saya berharap teman-teman harus mempunyai iktikat baik, mempunyai niat tulus baik, ikhlas, sampaikanlah kepada siapapun, jangan melihat dia mau closing atau tidak closing, karena tetap keputusan tentang siapapun yang bergabung dengan bisnis Anda itu Allah yang menentukan. Tapi Anda harus ikhtiar. Kalau Anda nggak ikhtiar, Allah tidak akan menentukan apa-apa buat Anda. Itu ya. Wah, aku udah prospek ini sudah berbulan-bulan ke orang, ya udah rezekinya orang lain. Nanti akan diganti kok. Anda nggak prospek si A, nanti si A nggak sengaja join ke Anda. Ya itu rezekinya. Gitu aja loh. Enak toh? Kalau kayak gitu pikirannya kan enteng, plong. Nggak ada beban mental, nggak ada beban apapun. Itu saja, cukup ya. Saya kalau dikasih pertanyaan satu tapi ngocehnya kebanyakan malah bingung yang nanya. Lanjut. Lanjut aja. Mau pikir ngomong ora mikir mau loncat lanjut itu diomong opo. Apa namanya? Di sini kan ada banyak tim leader ya, walaupun pre-umum saya lihat banyak tim leader senior ya. Di sini ada Bang Mus dan ada Bang Oki. Saya ingin mendengarkan beberapa kalimat, baik itu masalah, baik itu motivasi, baik itu pencapaian, ya terserah. Tapi pada prinsipnya saya ingin mencoba mendengarkan beberapa tim leader kita yang bergabung di malam ini. Tunjuk aja Bang, nggak usah pakai lama Bang. Tadi saya dengar ada suara Bang Mus, ya boleh Bang Mus bisa berbicara? Atau mungkin update cuaca di daerah sana bisa? Cuaca. Emangnya kalau hujan di sana tuh pengarah hujan di situ. Mantap Bang. Nah, silakan Pak Mos. Ngomong raketang 1 menit, 2 menit, 5 menit, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita pencapaian aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai ya. Di akhir bulan nanti ini, saya, istri, dan orang tua mau saya umrohkan itu murni uang dari Metaverse. Amin. Mantap, amin. Luar biasa, Pak. Amin. Juga mengikuti Pak Mus. saya Amin. rencana 4 orang saya mau berangkat umroh. Uangnya sudah terkumpul. Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi keselamatan, sehat walafiat, bisa kembali pulang menjalankan lagi bisnis Metaverse. Amin. Amin Bang. Amin. Amin. Oke, luar biasa Pak Mus. Terima kasih. Oke, Bang Mus, terima kasih atas responnya. Ya, jadi
kami sangat senang ya mendengar informasi seperti itu. Itu adalah sebuah energi yang teman-teman berikan kepada kami. Dan kami selalu menganjurkan Metaverse ini adalah sebuah bisnis hebat. Tapi kehebatan dari bisnis ini tidak cukup ketika teman-teman ya menjalankan bisnis ini tanpa dasar niat baik. Ketika kita menjalankan suatu bisnis dengan alasan yang kuat untuk membahagiakan orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita sayangi, maka energi itu akan selalu ada di dalam tubuh kita, dan itu akan membantu pengembangan bisnis kita. Nah, seperti yang Bang Mus lakukan itu cukup baik, karena tujuan dari dia berbisnis itu adalah untuk hal yang baik, untuk beribadah ya, seperti itu. Nah, jadi banyak kasus terjadi, orang-orang menemukan suatu sistem yang hebat, kemudian mereka berhasil, dan hasil dari pendapatan yang mereka dapatkan dari bisnis tersebut disalahgunakan. Disalahgunakan dalam hal-hal negatif misalnya. Maka itu tanpa disadari, itu akan menghilangkan ilmu yang kita pahami. Ya, tanpa disadari itu akan menjatuhkan kita bahkan lebih parah dari kondisi yang sebelumnya. Nah, jadi saya sangat terkesan ya dengan hal-hal seperti itu, karena fokus kita di Metaverse ini adalah manfaat. Jadi saya pun tahunya manfaat dari sebuah peluang bisnis yang arahnya ke manfaat ini di Metaverse aja. Terus terang, saya dulu itu banyak sukses di bisnis, ya, beberapa bisnis sentral. Tapi kenapa saya tidak bisa menikmati hasil tersebut? Karena udah salah tujuan duluan. Mungkin ya, bisa kita membeli sebuah mobil, rumah, tapi seiring berjalan itu akan hilang kembali. Dan itu sudah saya rasakan. Nah, jadi hal-hal seperti itu harapannya suatu motivasi untuk semua yang ada di Power Team. Ada beberapa mitra kita Power Team itu membelikan atau membuat rumah orang tuanya itu membuat terharu ya. Ada juga yang membelikan mobil impiannya yang memang tujuannya adalah untuk membahagiakan istrinya, seperti itu, anak-anaknya. Itu suatu hal yang luar biasa. Nah, jadi itu adalah motivasi dan energi yang juga kami dapatkan walaupun yang melakukan orang lain. Karena apa yang kami sampaikan itu sejalan seperti itu. Oke, Bang Mus, terima kasih atas pencapaiannya. Alhamdulillah kami ucapkan selamat ya, dan semoga berjalan dengan sesuai rencana dan diridhoi seperti itu. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sukses, nanti bisa nyusul teman-teman yang lain. Apalagi sekeluarga itu lumayan 100 juta lebih sekeluarga itu. 4 kalikan 30, 120 juta. 30 jutaan lah nggak besar. Yes, ya. Nanti bisa bantu mendoakan teman-teman yang lainnya di Power Team. Ya. Ketularan nyusul. Amin. Oke, Bang Mus sudah ditanya sama Bang Kensi. Sekarang siapa lagi Bang Kensi? Tunjuk saja Bang Kensi. Tunjuk 1 bintang. Di sini ada kehadiran juga dari Bang Auki ya, yang saya lihat ada Bang Solatun. Mungkin salah satunya bisa. Nah, silakan Bang Oki. Bang Oki? Mau menyampaikan keluhan juga boleh, nanti kita respon. Biasanya itu ada suaranya Oki kayaknya tidur nih Bang. Saya sudah di WA istrinya, tidur Pak Haris, ini sudah ngorok-ngorok di kursi gitu. Tadi bilangnya gitu istrinya. Oke. Oke, lanjut Bang Oki. Selamat tidur. Bang Solatun masih menyimak? Masih Pak Saratun, silakan. Oke, Bang Solatun mungkin mic-nya bermasalah, nggak ada suara. Di sini ada Bang Dedek satu lagi, mungkin bisa menyampaikan kondisi cuaca di sana atau kondisi motivasi atau apa seperti itu. Silakan Pak Dede ditanggap. Tanya sama Bang Kensi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Luar biasa, tengah malam semangat luar biasa nih untuk yang baru dan masih yang setia on time di Zoom meeting malam ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Terima kasih atas supportnya luar biasa Power Team, Pak Kenji, Pak Deharis dan juga Pak Umar walaupun sibuk tetap mengkondisikan kita mempromosikan lakukan saja yang dibilang Pak Kenji dengan bisnis ini sangat luar biasa ya. Dari awal bicara saya jatuh cinta di Force, sangat bisa membantu setidaknya apa yang saya lakukan bukan pribadi, buat orang lain juga dalam mempelajari semua teknologi dari bukan masalah metaverse juga dari segi apa yang di-sharingkan materi-materi yang diberikan oleh Power Team. Dan luar biasanya di sini yang saya dapatkan adalah silaturahminya, kita bisa berkenalan dengan bermacam karakter dari Sabang sampai Merauke. Dan luar biasanya juga support timnya luar biasa yang saya alami, yang saya lakukan untuk pengembangan metaverse yang ada di Indonesia khususnya. Alhamdulillah luar biasa pokoknya Power Team mantap bener dah. Itu aja Pak Ade. Oke, Bang Dedek terima kasih ya. Jadi Bang Dedek juga cukup aktif ya. Dia mempunyai pola yang unik yang perlu saya sampaikan, semangatnya luar biasa. Jadi dia menjalankan sistem ini kalau bahasa networknya itu adalah tricall. Jadi dia ada di sana ngumpul bersama timnya. Itu biasanya dia lebih sering video call sama saya untuk sapa teman-teman yang ada di sana. Itu adalah sebuah transfer energi dari Batam ke ke wilayahnya seperti itu. Begitu juga sebaliknya dari energi situ masuk ke saya. Itu adalah hal-hal yang bermanfaat selama ini yang saya rasakan. Ya, jadi di sini juga saya melihat ada Bu Pipi ya. Saya lihat perkembangan dari Bu Pipi ini cukup signifikan, baik dari visualisasi, motivasi, dan lain-lain. Mungkin bisa berbicara jika tidak ada masalah sesuatu di sana. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Assalamualaikum, teman-teman. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, saya memang merasakan sejak di Metaverse itu banyak yang positif ya yang saya rasakan. Dulu tuh aslinya tuh saya tuh orangnya pendiam, nggak bisa ngomong keras aja nggak bisa. Tapi di Metaverse kita benar-benar dilatih menjadi seorang pemimpin, mau nggak mau. Kalau mau sukses kan bilangnya Pak Kenzi harus jadi pemimpin. Jadi saya harus menempatkan diri sebagai pemimpin. Walaupun sebenarnya cocoknya sebagai pemimpin kan laki-laki. Tapi di sini saya perempuan. Saya ingin membuktikan bahwa perempuan pun bisa berhasil di sini. Walaupun notabene adalah sebagai seorang ibu rumah tangga. Seperti itu. Saya ingin menjadi contoh kepada ibu-ibu yang menjadi mitra di Metaverse bahwa kita perempuan bisa berhasil loh di sini. Tidak hanya laki-laki. Dengan kendala apapun kita bisa melewati asalkan kita menerapkan prinsip yang ada di Power Team ya, yaitu fokus, komitmen, dan konsisten. Dan saya bersama Pak Solatun sama Bang Joy, kita memang komitmen, kita belajar untuk saling berbagi ilmu. Kita mengadakan Zoom meeting di tim elit ya kalau kita bilang. Setiap hari Sabtu kita usahakan untuk selalu konsisten di situ kan. Oke. Seperti itu. Oke, udah. Mantap Bu Bibiana, top. Oke. Ya, jadi itu Bu aja. Pipi, ya terima kasih ya atas respon dan pencapaiannya selama ini. Jadi saya masih ingat sekali perkembangan dari mitra kami Bu Pipiana, dan saya sempat masukkan ke kolom testimoni juga pencapaian tercepat 150 juta dalam 1 bulan di slide tadi. Nah, jadi kenapa saya melihat ada sosok ya yang selama ini kita mensukseskan dalam kategori profesional bisnis itu biasa, tapi ketika ada ya seseorang yang berhasil dalam kategori ibu rumah tangga yang tidak mempunyai basic kripto dan dulu pertanyaannya ringan dalam kategori mendasar sekali. Jadi saya ingat di awal-awal dulu Bu Pipiana ini orangnya aktif banget bertanya, tapi pertanyaannya itu mendasar sekali. Dan sekarang kemajuan terpesatnya yang saya perhatikan
malah terkadang itu dia membantu dalam hal memberikan jawaban, menyempurnakan. Artinya ada peningkatan yang signifikan terjadi di dalam diri Bu Pipiana karena berada di bisnis Metaforce ini. Nah, jadi teman-teman, tujuan kita berbisnis itu bukan dari perubahan finansial aja, tapi bagaimana caranya kita bisa juga berubah dalam kategori mindset, kemudian cara kita memandang sebuah peluang, kemudian pikiran terbuka, menerima kritikan dan hal-hal lain itu akan ada dan kita akan semakin bertumbuh dengan kedewasaan dari pengembangan berkelanjutan. Dan apa yang dilakukan Bu Pipiana itu merupakan duplikasi yang berjalan. Karena walaupun tidak diinstruksikan secara langsung, tapi dia mengamati kami. Nah, dia mengamatinya seperti apa? Dia mengikuti langkah-langkah yang kami lakukan. Seperti apa misalnya melakukan promosi maksimal dengan konsistensi setiap hari di beberapa media misalnya, kemudian melakukan Zoom rutin, itu tidak pernah kita instruksikan, tapi dia mencoba mengikuti apa yang kami lakukan. Dan hasilnya kan nggak sia-sia juga. Apa yang dia dapatkan adalah perubahan finansial, kemudian perubahan pribadi dia yang menjadi positif, dan banyak lagi. Dan pastinya Bu Pipi juga akan bermanfaat penciptaan peluang kepada orang lain, dan pastinya dia akan mengajari orang, dan mindsetnya sekarang saya yakin bagaimana caranya dia sudah berusaha untuk menciptakan orang-orang sukses di timnya. Seperti itu. Iya, dan satu lagi Kak Kensi ya. Dulu sebelum saya join di Metaforce, anak saya dulu kan mau lulus SMA. Saya tuh nggak ada pikiran sama sekali untuk kuliah anak saya. Karena melihat kondisi finansial kayaknya nggak mungkin. Karena dia mau ngambilnya kan jurusan putih. Sedangkan itu kan mahal di sini untuk biaya masuknya dan sebagainya. Apalagi nanti biaya kos, biaya hidupnya. Kayaknya untuk gaji suami saya untuk mengcover anak kuliah kayaknya nggak bisa. Tapi setelah join di Metaforce, saya bisa mengkalkulasi nih penghasilan pendapatan bonus per bulannya berapa. Kita bisa lihat kan setiap bulan kita dapat pemasukan bahkan misalkan 10 sampai 20 juta itu mungkin di Metaforce ini. Jadi saya memantapkan, justru saya mendorong anak saya, udah kamu kuliah nak, mama mampu untuk membiayai kamu kuliah, yang penting kamu sungguh-sungguh. Jadi kita bisa punya target di sini, target goal untuk ke depan untuk keluarga kita. Khususnya saya pribadi untuk pendidikan anak ya. Pendidikan anak itu kan penting kalau untuk saya. Itu kalau untuk goal-goal yang lain ya sambil berjalan lah. Anak butuh laptop, kita bisa belikan. Anak butuh HP baru, kita bisa belikan. Anak, mah aku kuliah butuh motor, kita bisa belikan. Itu kejutan-kejutan kecil ya dari Metaforce, tapi itu sungguh luar biasa saya rasakan. Saya bisa mewujudkan itu sendiri dari bonus yang saya dapatkan dari hasil kerja keras saya sendiri. Nggak minta sama suami, itu sudah pencapaian yang luar biasa menurut saya. Itu. Seperti itu testimoni saya. Mantap. Terima kasih untuk Pak Kensi, Pak De Haris, dan yang lainnya yang selalu mensupport saya gitu ya. Walaupun saya kadang sering diolok-olok gitu. Tapi itu nggak masalah karena itu justru memberi semangat untuk saya. Artis Metaforce wajar Bu Pipi. Oke, artinya kan tetap alasan dalam sebuah bisnis itu harus ada. Saya melihat ada alasan kuat ya untuk orang-orang yang Bu Pipi sayangi seperti anak ya, karena naluri seorang ibu ya pastinya kepingin anaknya itu seperti anak orang lain lah. Logikanya kan gitu. Nah, dengan alasan kekuatan itu dan itu mendorong Bu Pipi untuk sukses di Metaforce. Jadi teman-teman, siapapun yang bergabung di Metaforce, ciptakan alasan maksimal hal-hal positif ya yang ada di lingkungan kita supaya kita selalu termotivasi untuk membangun bisnis ini menjadi besar. Oke, terima kasih Bu Pipiana. Oke, minta tambahan sedikit ya Kak Kensi. Saya juga ingin memberikan tambahan untuk teman-teman leader ya. Kalau kita sudah punya pemahaman ilmu, jangan kita pelit untuk berbagi ilmu kepada siapapun.
walaupun itu bukan timnya kita, bukan mitranya kita. Kadang saya sering ditegur tuh sama suami saya, itu kamu ngasih pemahaman kayak gitu tuh mitramu bukan ngapain kamu, itu bukan mitramu, nggak ada untungnya bla bla bla. Dari dalam diri saya tuh jangan gitu loh, kita punya ilmu, kalau ada orang sharing ya kenapa sih kita nggak bagi, ilmu itu nggak akan habis kalau kita bagi, justru itu akan berbalik memberi manfaat untuk kita. Jadi saran saya kepada leader-leader lain, kalau ada mitra yang merapat chat ke kita gitu, walaupun kita tahu itu bukan tim saya, itu bukan mitra saya, nggak masalah lah kita berikan ilmu, berbagi, sharing-sharing gitu, tips suksesnya seperti apa kepada mereka gitu. Insya Allah kalau kita ikhlas memberikan ilmu kepada mereka, itu akan berbalik sendiri. Kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Seperti itu, teman-teman. Oke, Bu Pipi. Sebenarnya begini, karma baik itu akan dibalas dengan kebaikan, ya. Jadi begini, ketika kita merespon beberapa orang yang memang terkadang kita merasa tidak diuntungkan, ya, terasa membuang waktu. Tapi ada satu poin yang harus kita sadari, ketika kita merespon seseorang tersebut, walaupun itu bukan mitra kita, sebenarnya kita mengasah diri kita dalam hal memahami bisnis ini, itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita juga memotivasi siapapun orangnya yang kita motivasi, sebenarnya kita sedang memotivasi diri kita sendiri. Nah, itulah kenapa ada kalimat, ya, kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan juga. Sebenarnya itu adalah faktanya ketemu. Nah, jadi coba bayangkan, kalau saya tidak pernah memotivasi seseorang, apakah saya termotivasi untuk diri saya sendiri? Enggak akan. Ketika saya ingin memberikan contoh yang baik kepada mitra kami di Power Team, kami juga harus pastinya termotivasi untuk berbuat baik. Nah, jadi hal-hal seperti itu memang terkadang dianggap sepele. Nah, jadi itulah yang kami rasakan juga, karena dulu pada saat membangun bisnis ini, kami sama sekali tidak memperdulikan dari tim mana. Pada saat itu saya ingat sekali, beberapa tim di seluruh Indonesia ini konsultasinya sama saya, dan saya tidak pernah mengungkit itu. Tapi sayangnya, beberapa tim yang saya merasa, yang saya pernah bantu, dan saya tidak perlu menjelaskan bahwa saya membantunya mereka, tapi tim petingginya dalam kategori mentor dari tim tersebut kadang itu menyerang Power Team. Nah, itu yang terkadang benturan yang cukup hebat di psikologi kita, tapi kita harus melawan itu. Nah, jadi pada akhirnya juga itu akan berbalik. Nah, jadi banyak kasus, bahkan saya dulu pernah merelakan waktu saya untuk mendistribusikan distabil coin itu kepada tim lain. Bayangkan, teman-teman. Tapi ada di suatu sisi mereka menyerang nantinya, mereka menjelekkan dengan fakta yang tidak mendasar dari Power Team ke tim mereka gitu. Tapi nggak ada masalah, karena begini, saya mengembangkan bisnis Metaforce ini tujuannya adalah untuk manfaat baginya. Bagaimana caranya bisnis Metaforce ini diterima di Indonesia dan terbentuklah keren. Tujuannya kan itu. Jadi dalam kategori Metaforce secara keseluruhan sebenarnya di awal itu saya dukung. Tapi karena banyaknya orang-orang yang memang berniat buruk dan bahkan terkadang itu menjatuhkan, dan terkadang itu juga mempengaruhi kita dalam hal kebaikan itu sendiri. Tapi kita akan tetap lakukan hal yang terbaik semaksimal mungkin walaupun kita dibenturkan. Nah, jadi teman-teman, apa yang kami rasakan pastinya akan dirasakan ketika teman-teman memimpin nantinya. Nah, pertanyaannya, bisakah kita melewati masa-masa itu? Pernahkah teman-teman kehilangan sosok yang memang sangat diyakini selama ini, diandalkan, kemudian mereka pergi? Apakah pernah merasakan itu? Dan kami semuanya pastinya sudah merasakan itu. Ya, jadi kadang kita ingin berlaku semaksimal mungkin, ya, berbaik kepada seseorang. Tapi seseorang tersebut terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jadi hal seperti itu akan ditemui oleh semua tim yang namanya seseorang pemimpin akan menemukan itu. Nah, benturan itu ya pastinya itu harus dilewatin.
Jadi kalau berbicara teman-teman tentang mitranya diambil orang, mitranya pindah, dan itu sudah pernah kami laluin semua, hal-hal sulit seperti itu. Cuman bagaimana caranya kita mengelola itu ke hal-hal positif, karena setiap tantangan, setiap masalah itu adalah mengasah diri sendiri, prinsipnya di situ. Oke, nah jadi seperti itu aja yang perlu saya sampaikan. Murni apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya rasakan selama ini. Karena kami menjalankan bisnis terdesentralisasi undernya Project Lado Oktanikop ini bukan sebentar, karena sudah masuk di 2 tahun lebih. Ya, jadi kami selalu follow dengan pengembangan bisnis project dari Eropa ini, yang mana semuanya yang disampaikan atau informasi yang kami dapat dari global internasional itu sesuai dengan fakta. Kalau dulu saya banyak menjalankan project, itu alasan, semuanya itu dibuat-buat. Nah, jadi tidak sesuai dengan faktanya. Jadi kalau di Metaverse ini memang baik perpindahan dari blockchain A ke blockchain B, kalau dipahami itu semuanya tidak ada kamuflase dalam hal penciptaan alasan yang tidak masuk akal. Nah, contohnya beberapa kasus seperti NFT royalty kan sekarang sudah diluncurkan. Tapi saya melihat peluncuran dari program ini itu menemukan suatu kesulitan ya di beberapa situs atau koneksi situs RVC-nya bermasalah. Tapi itu diungkapkan oleh Lado Oktanikop dan dia tidak menutup ya ketika ada kesulitan dalam programmernya, dia sampaikan. Nah, seperti programmernya cuti dalam waktu 7 hari di masa tahun baru, juga dia ungkapkan karena memang di fase tanggal 1 sampai tanggal 7 itu responnya sangat sulit. Karena ternyata tradisi dari Eropa, beberapa tim IT-nya kan dari Ukraina, dari Rusia dan daerah Eropa lah pada prinsipnya. Dan ternyata mereka punya semacam kebiasaan ya. Jadi di dalam tahun baru itu mereka ada namanya libur seperti itu. Dan fokus di keluarga lah seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu pun diungkapkan. Artinya Lado Oktanikop membuat proyek ini dengan hati, karena dia tidak pernah berbohong walaupun kondisinya sulit, ya. Jadi harapannya teman-teman melihat sosoknya Lado itu, dan dari apa yang kita lihat dari Lado itu kita juga mengikuti pola yang sama. Jadi sampaikan apa yang sebenarnya seperti itu. Oke teman-teman, sebelum ditunjuk diskusi atau bercerita, izinkan saya nyetel video ini. Всем привет! Horas! 我叫牛潮。 Bonjour. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ciao amici di tutto il mondo. Hello dear friends, members of Metaverse International Community. Hi everybody! Selamat pagi. Приветствую вас, друзья! Hi friends. Hello friends. Metaverse is like a family to me. It has helped me to connect with positive-minded people. And I am a proud member of I am very grateful and glad to be a part of this team. This is very much big gift. It's the hope. You can find a lot of friends in this unique system. Decentralized system in which money flows in a magic system. It is 100% secure system as no one can stop it. There's NFT royalties, metaverse, traders club, a lot of things. Seeing the video for the first time where Lado Oktanikop presenting the project, I started to believe that dreams really could come true, and that everything is possible with Metaverse. I made first steps in Metaverse with like-minded teammates since my first days in Metaverse. Everybody has a dreams, and to achieve or fulfill that dreams, you need a bulk amount of money. Thanks to Metaverse, I was able to start up a business, acquire an office and other properties at a very young age. I had a dream of making a film. I was short of the cash, and I was really worried how to do that. And one of my friends advised me to use Metaverse, and
And Metaforce really changed my life. It gave me a lot amount of money. I made my film and that became very, very, very successful. For now, we are in classic program. This classic program made me a lot of money. That's we're going to open my own pharmacy. I'm a pharmacist. I'm going to open my own pharmacy. With Metaforce income, I was able to complete my small financial goals, and I have funded to rebuild my home. For me, Metaforce's platform which helped me to survive financially as well as for my teammates. By the help of Metaforce, I am able to pay my education expenses, and now I am going to start a new business with it. Here is the place where we are helping each other, and as a result, one could achieve fresh motivation, new meaning, uniqueness, and improve financial sight. И улучшает свою финансовую составляющую. I want to thank my team, especially the team leaders who are trying their possible best to see that every single one of us acquire our goals and dreams. We have an enthusiastic and friendly team from different nations who help each other to grow by sharing their ideas. I have had the opportunity to change my life with Metaforce. For me, Metaforce is like an ocean of opportunities. Here I have found like-minded people and have shared the opportunity with endless people globally. Indeed, this is a life-changing opportunity. Your achievements in Metaforce inspire us to keep the development system for our community. Hi, my name is Lindy Sherris. I am from South Africa. I am a mom, a wife, an IT specialist, and now a full-time network marketer. Thank you to Metaforce. I was able to resign and now doing this full-time. So I'm going to give you 5 reasons why Metaforce is the end game, and you can do anything that you want. You can change your financial status to where you want it to go. Number 1 reason is I get to work anywhere, anytime. The second reason is it is an ecosystem. It combines everyone. So whether you're into trading or whether you're into passive income or whether you're into active income, this business, it is all for us. And then number 3 reason is it is given to everyone, guys. You do not need to be educated. You do not need to be rich, to be poor, to be black, to be white. Anyone is given a fair chance to make money in this business. Then number 4 reason is they are transparent, guys. Now with Lado, he will constantly give us feedback. He will constantly share what he's doing. He will even share the timelines. And next thing that I like the most and that makes me respect him. And the last reason is I am no longer depressed, guys. I am